I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Ulfa dari Universitas Islam Majapahit, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Teori Interaksi Simbolik. Teori sosial yang bisa dijadikan pisau analisis dalam kajian sastra, salah satunya adalah teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah teori yang berfokus pada pentingnya konsep diri sendiri, persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Herbert Blumer pada tahun 1939 yang merupakan turunan dari pemikiran Georg Herbert Mead dalam ruang lingkup sosiologi. Interaksi simbolik berusaha memahami fenomena sosial dengan mengkaji bagaimana simbol-simbol diciptakan dan digunakan dalam interaksi antar manusia. Teori ini juga menekankan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka, dan makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi simbolik meliputi gerak tubuh, suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh atau bahasa tubuh yang dilakukan dengan sadar. Teori ini juga telah memberikan kontribusi dan signifikan dalam memahami bagaimana simbol-simbol dan interaksi sosial mempengaruhi terbentuknya makna dalam sastra dan budaya. Teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah John Dewey, yang kedua Charles Horton Cooley, yang ketiga Georg Herbert Mead, dan yang keempat Herbert Blumer. Nah, keempat tokoh ini melihat interaksi simbolik dari perspektif sosial. Dasar dari teori interaksi simbolik adalah teori behaviorism sosial yang memusatkan diri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan masyarakat dalam individu. Georg Herbert Mead adalah tokoh utama dalam teori interaksi simbolik yang memandang bahwa teori ini merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Dalam sosiologi sastra, teori ini dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana simbol-simbol dalam karya sastra menciptakan makna dan memicu interaksi sosial antara individu dengan individu lainnya. Langkah-langkah kerja interaksi simbolik dalam sosiologi sastra. Yang pertama, mengidentifikasi simbol-simbol yang digunakan dalam karya sastra. Yang kedua, menganalisis makna yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut. Dan yang ketiga, mempelajari bagaimana simbol-simbol tersebut mempengaruhi interaksi sosial antara karakter dalam karya sastra. Dan yang keempat, menganalisis bagaimana interaksi sosial antara karakter dalam karya sastra menciptakan makna baru dari simbol-simbol yang telah digunakan. Menurut John Dewey, Charles Horton Cooley, Georg Herbert Mead, dan Herbert Blumer, teori interaksi simbolik dapat diterapkan dalam payung sosiologi pengarang, sosiologi pembaca, dan sosiologi karya sastra. Namun, teori ini lebih banyak digunakan dalam analisis sosiologi mikro yang memfokuskan pada interaksi sosial antara individu dengan kelompok kecil.
Nah, dari teori interaksi simbolik yang telah saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi simbolik dalam sosiologi karya sastra menekankan bahwa pentingnya simbol, bahasa, dan interaksi sosial dalam membentuk makna. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that? Bitches on my line, and you know they come strapped.